Ya, bagi di PSR, kali ini kita akan review film Cek Toko Sebelah 2. Ya, ini film kedua Ernest atau sequel dari one of the best movie-nya Ernest yang mungkin bisa dibilang film yang membesarkan nama Ernest ya, yang pertama kali gitu. Meskipun film pertamanya dengan Ernest, sebenarnya Ernest nggak terlalu perform banget. Begitu Cek Toko Sebelah langsung dar gitu. Semua orang jadi kenal siapa Ernest, semua relate, apalagi Chinese people and so on gitu. Kemudian dibikinin sequel setelah begitu lama, setelah franchise-nya juga udah punya series, udah punya season 2-nya juga. Kemudian ada pengembangan di musical and so on. Jadilah sequelnya sebuah film lagi. Nah, question-nya adalah ngulik tentang apa? Karena kan Cek Toko Sebelah kan ngomongin soal seorang keturunan Chinese, Tionghoa yang punya karir, kemudian disuruh jaga toko bapaknya yang itu relate banget, makanya Cek Toko Sebelah tentang toko. And then jadi sequel. Apalagi toko-toko apalagi yang bakal di breakdown gitu, atau isu apa gitu. Ternyata film ini malah mengambil isu-isu yang cukup bukan generik ya, relate sekali dengan keadaan kita sekarang, cuma tidak perlu menggunakan what they call it ya, situasi atau formasi-formasi yang ada di Cek Toko Sebelah gitu. Atau misalkan ya kenapa nggak harus orang Chinese kok ngomongin tentang child free, nggak harus orang orang ya tentang keluarga Tionghoa and so on gitu kok, untuk ngomongin tentang kayak ada gap antara dua keluarga yang ingin menikah gitu, antara satu yang kayaknya kaya banget, kemudian ada gap antara tentang broken home and so on gitu, juga nggak perlu tentang, maksudnya gini sih, intinya sih nggak perlu dicek Toko Sebelah juga bisa bikin film baru aja gitu. Mungkin karena momentumnya atau franchise sendiri udah punya community yang kuat, akhirnya dilanjutin aja deh pakai franchise ini. Jadi ngambil konflik-konflik, isu-isu apapun yang lagi kekinian, kalau udah pakai franchise yang udah settle, kayaknya bakal lebih amplified nih. Kayaknya sih begitu pemikirannya ya. Meskipun sebenarnya terjawab di video gue sama Ernest, podcastnya nanti teman-teman bisa nonton aja, di situ dijawab juga karena gue nanya ini. Nah, kalau dari filmnya sendiri gimana? Secara estetika atau technical sebenarnya improve dari film pertamanya. Kalau film pertamanya kan kayak jumping sketsa ya, makanya banyak banget karakter minornya di situ. Tapi itu yang jadi menarik sih menurut gue, karena setiap karakter itu akhirnya diturunin di series gitu, pengembangannya gitu, yang lebih detail ya. Cuma di sini meskipun jumping sketsanya udah nggak ada beberapa sketsa yang memang relate to the plot. Jadi nggak bukan plot device ya, memang relate to the plot, tapi jadi kepanjangan. Awalnya lucu, tapi lama-kelamaan jadi kayak ini kapan kelarnya nih, di gas terus nih jokesnya gitu, dari awal ketawa-ketawa akhirnya jadi kayak fatigue gitu. Dan itu di beberapa titik tuh gue ngerasain itu. Kemudian yang gue rasain lagi adalah soul dari Cek Toko Sebelahnya tuh hilang gitu loh, soulnya gitu. Kan ceritanya tentang ya keluarga Tionghoa, ketionghoaannya itulah ini hilang gitu, soulnya hilang. Gue nggak ngerasa itu gitu, gue nggak ngerasain, maksudnya ini it's just another family aja. You don't have to be using the Cek Toko Sebelah family yang relate dengan kita, ke Chinesean culture-nya itu. Ya tapi hilang aja sih. Jadi ngerasa ini mah nggak harus Cek Toko Sebelah, ganti aja ini jadi keluarga Cemara juga bisa, ganti aja ini dengan yang lain juga bisa gitu. Nggak perlu ada urgensi menggunakan family yang ada di Cek Toko Sebelah gitu sih. Itu yang ngebuat kayak sayang banget sih kenapa pakai di Cek Toko Sebelah kalau nggak ada konflik yang urgent banget tentang culture Chinese. Yang bikin Cek Toko Sebelah pertama itu sangat sukses dan booming adalah karena kita semua dari keturunan Chinese ini relate banget sama keadaan itu. Sekarang meskipun isunya relate, tapi nggak relate dan nggak dekat dengan Chinese culture atau Chinese descendant gitu sih. Cindo lah kalau bahasa anak zaman sekarang gitu. Itu yang ngebuat gue ngerasa all the movie nggak jelek ya, bagus. Di endingnya juga ada satu scene sequence, apalagi Laura Basuke, of course you guys know who is she anyway. Jadi kayak gue sih udah udah nggak bisa komen apa lah soal actingnya Laura Basuke. Cuma kalau Ernest ya memang nggak, ya kayak kebanting aja lah ya gitu. Cuma di adegan terakhir itu gue rasa
dapet lah untuk kayak akhirnya ada golden scene juga, berasa gitu, berasa. Cuman again soulnya hilang aja gitu, soulnya hilang gitu loh, ngebuat jadi kayak just another movie gitu, just another family movie, just another relationship movie and so on and so on. Itu aja sih yang bikin jadi kayak quite disappointed kayak. Bagus sih, bagus, enjoyable, masih bisa nikmatin kalau buat teman-teman yang cuma nyari hiburan ringan, ya ini bisa lah gitu. Cuma I don't think ini bakal se-booming Cek Toko Sebelah Pertama sih gitu. Tapi I might be wrong gitu, mungkin bisa sukses juga. Whatever it is, all the best aja buat Cek Toko Sebelah 2. Teman-teman nonton aja, jangan terpengaruh sama review gua. Akhir kata, play it, don't stop, just rewards. Cut!